Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan membaca risalah ringkas, buku ringkas yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu satu kitab yang berjudul An-Nabi fi Baitihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, yang ditulis oleh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita sudah membaca wajibnya memilih istri yang solehah. Tapi qadarullah belum selesai kita baca, dan belum selesai poin ini, akan kita lengkapi malam ini insyaallah ta'ala. Beliau mengatakan lanjutan dari yang sebelumnya, alaika ya muslim ya abdallah idza aradta an tatazawwaj an takhtara az-zawjata salihata. Sudah seharusnya bagi engkau, wahai seorang muslim, wahai hamba Allah, apabila engkau ingin menikah, untuk memilih istri yang solehah. Pengen Ustadz, tapi sudah terlanjur. Masih ada kesempatan memperbaiki. Kalau kira-kira nggak memungkinkan nambah, maka masih besar kemungkinan dengan mengharap pertolongan dari Allah untuk memperbaiki pilihan kita dulu. Apa yang disesalkan, itu sudah pilihan kita. Maka solusi untuk merubah yang sudah kita pilih, yang pertama tentunya kita minta memohon kepada Allah, kemudian dengan belajar ilmu agama, insyaallah akan baik. Kemudian jangan sampai terulang lagi nanti untuk anak kita. Anak kita yang laki-laki, maka hendaknya kita juga memberikan perhatian, siapa wanita yang kamu suka itu. Siapa wanitanya, dari mana, siapa ayahnya. Kalau ayahnya mengajarkan ilmu agama atau belajar, insya Allah anaknya juga ikut. Ditanyakan di mana pendidikannya. Jangan terulang kembali. Kita dulu mungkin gak dapat yang solehah, kemudian kita juga memilihkan untuk anak kita bukan wanita yang solehah. Nah, maka juga, waalaikumsalam warahmatullah, maka kita juga memberikan perhatian. Apa gunanya memilih wanita yang solehah? Yaitu allati tu'inuka ala ta'atillah, yang bisa membantumu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gunanya wanita yang solehah. Wanita yang solehah itu membantu kita taat. Ta'khudhu biyadika ilal khair tudzakiruka innasita, yang menggandeng tanganmu kepada kebaikan. Ayo kita sholat malam bang, ayo kita kajian bang, ayo kita sodakoh, ayo kita umroh, ayo kita haji bang, ayo sholat berjamaah, ayo sholat tepat waktu. Nah, itu tugas atau peran wanita yang solehah. Dan mengingatkanmu tatkala engkau lupa. Ini sebenarnya rumah tangga. Hakikat rumah tangga itu seperti ini. Tatkala kita lupa, istri mengingatkan. Tatkala istri lupa, kita yang mengingatkan. Saling tolong menolong di dalam kebaikan. Tasbiru ala sarra wad dharra. Yang wanita soleha itu sabar ketika bahagia, dan sabar ketika sedih. Bahagia itu terkadang jadi cobaan juga untuk kita. Punya banyak harta, punya mobil, tapi kita jauh dari Allah. Ini musibah.
Musibah yang sebenarnya adalah yang menjauhkan kita dari Allah. Itu musibah. Itu musibah yang paling besar. Musibah nggak mau belajar agama, itu musibah yang paling besar daripada kebakaran rumah. Rumah kebakaran, insya Allah masih bisa kita bangun. Masih bisa kita bangun yang baru. Kita buat lagi yang baru. Tapi kalau kita sudah ditutup hati oleh Allah, nggak mau peduli dengan ilmu agama, maka kita akan mati dalam kebodohan. Kita nggak mau belajar. Nah, itu sebab nikmat terkadang memberikan musibah kepada kita. Nah, ini wanita soleha ketika diberi kebahagiaan dia sabar juga. Apalagi tatkala dia sedih, maka dia juga bersabar. Apalagi gunanya wanita yang soleha? Tunsi'u abna'aka nash'atan solihatan. Yang wanita soleha itu mengasuh anak-anakmu dengan pengasuhan yang baik. Itu wanita yang soleha. Tukmilu nisfa dinika, yang menyempurnakan separuh agamamu. Nah, ternyata kita menikah itu separuh agama kita sudah sempurna, separuhnya. Sudah sempurna separuhnya. Nabi SAW beliau bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinih." Barang siapa yang Allah berikan kepadanya berupa wanita soleha, Allah berikan wanita yang soleha, faqad a'anahu 'ala syatri dinih, maka Allah telah menolong sebagian agamanya. Itu besarnya peran wanita soleha. Sebagaimana kita pernah baca peran Khadijah sebelumnya, bagaimana peran ibunda orang-orang yang beriman kepada suaminya, yaitu Nabi SAW. Falyattaqillaha fi syatri tsani, maka bertakwalah kepada Allah di setengah yang lainnya. Alhamdulillah, jika Allah memberikan kepada kita wanita yang soleha, itu sangat besar sekali nikmat yang sudah kita dapatkan. Kemudian di antara ciri-ciri yang mencolok dari wanita yang soleha. Nah, gimana kita tahu ini soleha atau bukan? Nah, apa saja ciri-cirinya dari wanita yang soleha? Ciri-ciri yang mencolok dari wanita yang soleha, antakuna dzata dinin. Yang pertama, memiliki agama yang bagus. Memiliki agama yang bagus. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Fasfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah wanita yang baik agamanya, tanganmu akan berdebu. Nah, apa maksudnya? Taribat yadak artinya adalah tanganmu berdebu. Yakni mali'at yadaka bil khair. Artinya tanganmu yang berdebu, kata Nabi SAW, tanganmu penuh dengan kebaikan. Taribat yadak itu tangan berdebu. Maksudnya di dalam hadis ini, engkau tanganmu penuh dengan kebaikan. Nah, itu di antara ciri-ciri yang menonjol dari wanita yang soleha. Di antara kesempurnaan agama. Nah, apa maksudnya kesempurnaan agama seorang wanita? Antakuna hasanatal khuluq, memiliki akhlak yang baik. Ini di antara kesempurnaan agama wanita, memiliki akhlak yang baik. Jangan kita langsung mencari berapa hafalannya. Oh, Masya Allah, sudah 30 juz belum? Nah, langsung ditanya. Nah, tapi tanya dulu akhlaknya bagaimana. Terkadang istri hafal 30 juz tapi ucapannya pedas, menyakiti hati suami, gak ada gunanya Al-Quran.
dia memiliki istri yang dia hafal ribuan hadis, tapi hobi mencaci maki suaminya, nggak ada gunanya Al-Quran dan hadis. Tapi kalau digabungkan itu baik. Memiliki hafalan yang banyak dan dia memiliki akhlak yang baik, ini yang paling afdol. Makanya kita carikan anak kita, siapa kawan-kawan calonmu itu yang engkau tertarik kepadanya. Siapa kawan-kawannya? Karena burung itu akan hinggap bersama yang sejenis dengannya. Nah, demikian juga kita. Kalau pengen nengok seseorang itu baik atau tidak, tengok kawan duduknya. Kawan duduknya ternyata hobi minum khamar, hobi narkoba, hobi dangdutan, itulah dirinya yang sebenarnya. Itulah dirinya yang sebenarnya. Maka hendaknya kita pilih wanita yang baik akhlaknya. Kenapa kita memilih wanita yang baik akhlaknya? Li'annal mar'ata sayyi'atal khuluq tusi'u ila zawjiha. Karena seorang perempuan yang buruk akhlaknya akan mengganggu suaminya. Ini jelas. Banyak hafalan, rajin sholat malam, taat sama Allah, tapi sama suami nggak mau taat. Padahal suaminya memerintahkan kepada yang baik-baik, dia nggak mau taat. Lebih-lebih lagi kufur nikmat kepada suami. Suami dapat 50.000 ngeluh, padahal dia sudah hafal Al-Quran, hafal hadis. Bagaimana cara bersyukur? Suaminya dapat 50.000, kemudian dia ngeluh, dia ngomel-ngomel. Nah, ini nggak ada gunanya Al-Quran dan hadis tadi. Makanya Al-Quran itu dan dalil-dalil hadis-hadis Nabi SAW, hujjatun laka au hujjatun alaika. Nah, ini berbeda. Hujjatun laka apa? Akan membelamu. Akan membelamu. Kita memiliki akhlak yang baik, hafal Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, Al-Quran nanti akan membela kita. Tapi sebaliknya, akhlak buruk, hafal Al-Quran, ngaji sunnah, sudah duduk berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ikhwan senior dalam pengajian, tapi akhlaknya buruk, maka Al-Quran, pengajian yang dia dengar akan menghujatnya pada hari kiamat. Akan menghujatnya pada hari kiamat. Nah, maka hati-hati. Kita belajar ilmu agama itu seharusnya menjadikan kita lebih santun, lebih lemah lembut kepada saudara kita. Namun apabila kita Al-Quran menjadikan kita keras, bukan Al-Quran sebenarnya. Diri kita lah yang keras, yang gak mau mengamalkan Al-Quran, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tudammiru hayatahu, dan bahkan wanita yang jelek bisa menghancurkan kehidupan suaminya. Bisa menghancurkan kehidupan suaminya. Satu hadis dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun yad'una Allah fala yustajabu lahum." Ada 3 golongan yang mereka berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita masuk dalam hadis ini. 3 golongan yang mereka berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang lelaki yang memiliki tanggungan di bawahnya, yaitu seorang perempuan yang buruk akhlaknya. Siapa mereka? Seorang lelaki yang memiliki tanggungan di bawahnya, yaitu seorang perempuan yang buruk akhlaknya. Falam yutallikha, tapi dia tidak mentalaknya, doanya enggak Allah kabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak. Nah, jadi jika seorang suami memiliki istri yang buruk akhlaknya,
dan dia tidak bisa diperbaiki lagi. Nggak bisa diperbaiki lagi. Sudah dinasehati nggak bisa. Sudah diberikan boykot, nggak diajak ngomong, masih nggak ngaruh. Nah, maka dia boleh mentalaknya. Ditakutkan nanti suami ini yang diwarnai. Seharusnya suami yang mewarnai istrinya, malah dia yang terwarnai. Nah, ini Nabi SAW menyampaikan nggak diterima doanya. Nah, tentunya jangan langsung ditalak, tapi kita berikan dulu nasihat kepadanya, dididik dulu istri kita. Kemudian masih bahkan semakin melunjak, semakin di luar batas, maka kita boleh mentalaknya. Maka di situ sudah jatuh hukum bahwasanya boleh seorang suami mentalak istrinya. Lebih lagi istri meninggalkan yang wajib. Nah, ini sudah menghalalkan suami untuk mentalaknya. Kemudian innal mar'ata idza kanat sayyi'atal akhlaq qallabat hayata zawjiha. Karena wanita kalau sudah jelek akhlaknya, maka dia akan mengubah kehidupan suaminya. Nah, itu mewarnai suaminya. Ila jahimin, kepada kesengsaraan. Nah, dirubah hidup suaminya yang awalnya bahagia, tiba-tiba istrinya ini di luar kendali, akhlaknya buruk, maka dia akan membawa suaminya kepada kesengsaraan. Wa nakadin, ini sudah jelas suaminya jengkel terus. Disuruh datang ke kamar untuk berhubungan gak mau nurut. Padahal itu kewajiban istri. Sampai pun istri itu sedang bakar roti, kemudian suami manggil, maka mubazirnya roti tadi ditinggalkan hangus, itu diperbolehkan di dalam syariat. Jadi harus dipenuhi panggilan suami. Dipenuhi panggilan suami. Nah, roti hangus insya Allah masih bisa beli. Tapi kalau sudah hati suami yang sakit, nah ini panjang ceritanya. Kemudian wa ashghalathu bil humum wa ansathu dzikra rabbih. Wanita yang buruk akhlaknya akan menyibukkan suami dengan kegalauan. Kenapa istri saya ini? Sudah diberikan nasihat, sudah dinasehati sama ayahnya, sama ibunya, masih nggak berubah. Nah, maka akan membuat suami galau, hidup nggak tenang. Makanya banyak suami-suami itu yang dalam tanda kutip jajan di luar, cari wanita lain di luar. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena di dalam rumah tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian juga wa ansathu dzikra rabbih. Wanita yang buruk ini akhlaknya akan membuat suaminya lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah efek dampak dari istri yang buruk. Maka jangan bosan-bosan kita ajak istri kita hadir pengajian, kita ajak istri kita belajar bersama, diberikan nasihat kepadanya. Kemudian poin yang keempat, itu poin yang ketiga yang kita bahas di pekan lalu, tapi qadarullah belum selesai. Nah, kemudian kita lanjut ke poin yang keempat. Muwasafatun muhimmatun fi zaujati. Sifat-sifat yang penting yang ada pada seorang istri. Sifat-sifat yang penting yang ada pada seorang istri. Antakuna hadhil mar'atul mukhtaratu hasanatul khuluq. Hendaknya wanita yang dipilih untuk dinikahi itu memiliki akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik. Ala qadrin minal jamal, dan memiliki kadar kecantikan. Cantik itu perlu juga. Cantik itu perlu juga. Kenapa? Karena kita akan melihatnya tiap waktu. Jangan sampai kita masuk rumah, aduh ketemu lagi sama si ini. Nah, jangan. Cantik itu butuh juga. Butuh yang cantik. Naam. Wala'ala al-hikmata fi dzalika kay tahsuna zawjaha wa tu'inahu ala ghaddi basarihi. Nah, apa hikmahnya kita pilih cantik? Nah, di sini disebutkan insyaallah bagus. Hikmahnya adalah agar dia bisa menjaga suaminya
dan membantu suaminya untuk menundukkan pandangan. Nah, itu wanita cantik. Kalau di rumah kita cantik, tentunya kita ngapain lagi nengok yang lain di luar. Nah, kita sudah menikmati kecantikan istri kita di rumah. Nah, hendaknya wanita yang dipilih itu memiliki akhlak yang baik dan memiliki kadar kecantikan. Apa hikmahnya? Agar dia bisa menjaga suaminya dan membantu suaminya untuk menundukkan pandangan. Nah, jadi cantik itu perlu. Li'anna min maqasidiz zawaj ghaddal basar, karena tujuan pernikahan menundukkan pandangan. Sudah nikah tapi masih suka nengok ibu-ibu main poli. Nah, ini tanda tanya ini. Masih suka nengok ibu-ibu senam. Nah, ini mungkin gak cantik di rumah. Dan demikian juga sebabnya kita merasa istri kita gak cantik karena kita jelalatan. Daripada kita jelalatan, lebih baik kita perbaiki istri kita. Yang sebelum kita nikah dengannya dia perawatan, skincare, pakai lipstick, lip tint, macam-macam namanya, make up lah. Setelah sama kita sibuk ngurus anak, lahiran, akhirnya kerut segala macam. Nah, daripada kita jelalatan, lebih baik kita perbaiki istri kita, berikan nafkah untuk make upnya. Nah, itu dikeluarkan agar istri kita cantik lagi. Nah, kemudian juga maksud pernikahan apa? Wahibzul farji, menjaga kemaluan. Wa takfira ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga apa? Memperbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tujuan pernikahan. Sudah nikah masih jelalatan, itu tanda tanya. Nah, enggak menjaga kemaluannya. Nah, maka itu dipertanyakan, apa yang salah? Demikian juga tujuan pernikahan adalah memperbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warajul idza tazawwaja damimah. Seseorang apabila menikahi seorang perempuan yang tidak cantik, mungkin ada seorang laki-laki menikahi wanita yang enggak cantik, rubbama zaghat 'ainuh, bisa jadi membuat matanya berpaling. Di rumah nggak cantik, otomatis di luar nengok yang lain. Oh, ada yang cantik ternyata. Nah, karena sudah sering nengok istrinya yang tidak cantik. Kemudian juga apa efeknya kalau kita pilih wanita yang nggak cantik? Walam yughni' bima atahu Allahu fanazarahuna wa hunak. Dia tidak merasa puas dengan yang Allah berikan kepadanya. Nggak puas. Karena ada yang cantik di luar. Apa efeknya kalau enggak bersyukur? Akhirnya apa? Fanazarahuna wa hunak. Nengok sana, nengok sini. Nah, mata keranjang jadi. Nah, kemudian datang pertanyaan. Insyaallah disebutkan di sini. Fa in qala qailun fama balud damimat. Kemudian ada yang nanya, lalu bagaimana dengan wanita yang cantik? Dengan wanita yang jelek, apakah enggak boleh kita nikahi? Apakah wanita yang jelek akan hidup menjomblo selama-lamanya? Tentunya tidak. Apa dijawab di sini? Likulli sakitatin fil hayyi laqitatun. Insyaallah bagus. Nah, setiap yang jatuh dalam kehidupan pasti ada yang memungutnya. Nah, itu. Jelek menurut kita belum tentu jelek menurut orang lain. Nah, itu. Setiap yang jatuh di dalam kehidupan pasti ada yang mengambilnya. Oh, indah, ini bagus. Nah, betapa banyak kita lihat suaminya ganteng, istrinya biasa-biasa saja. Tapi suaminya tambah taat. Gitu. Makanya jelek itu nggak bisa disimpulkan menurut kita. Menurut kita jelek, tapi menurut orang lain itu cantik. Nah, bukan berarti yang jelek-jelek itu nggak boleh nikah. Nah, bukan berarti demikian. Kemudian kadzalika yanbaghi an takuna hadhihi zauja maisuratal mahri. Demikian juga, nah ini untuk ibu-ibu sebenarnya, wanita yang hendak dinikahi itu maharnya mudah. Mahar itu mudah. Li'annaha aktsaru barakatan, karena itu lebih banyak mendatangkan keberkahan. Nah, ini masalah mahar. Kalau ada seorang perempuan ditanya, "Berapa maharmu?" Dia ngomong
terserah. Kalau kita gimana? Kalau dibilang terserah, mungkin 1 juta, 20.000, 1.000, enggak. Seorang lelaki sejati, dia akan mengeluarkan semampunya. Semampu itu apa? Sekuat tenaganya. Mentang-mentang disuruh, dan terserah saja bang, terserah berapa saja. Akhirnya apa? 50.000. Nah, seperangkat alat sholat tok. Nah, tidak. Mahar Nabi Musa menikah, berapa maharnya? Nah, ayah wanita ini ngomong, tapi bukan Nabi. Nah, ayah wanita ini yang ada di Madian, ketika Nabi Musa datang untuk cari minum, nah, kemudian singgah di sumur, didapati 2 orang perempuan. Kemudian 2 orang perempuan ini ingin ngambil air, terhalangi. Ada sekelompok manusia ingin ngambil air untuk binatang ternaknya, nggak bisa ngambil. Akhirnya apa? Dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya fasaqolahuma tsumma tawalla ila dhilli. Setelah dibantu oleh Nabi Musa, akhirnya wanita ini pulang, lapor sama ayahnya. Nah, kemudian disampaikan kepada Nabi Musa, inna abi yad'uka liyajziya ajra ma saqaita lana. Naam, inna abi yad'uka liyajziyaka. Nah, sesungguhnya ayahku ngundangmu ke rumah karena engkau sudah bantu kami. Nah, ayo datang ke rumah. Akhirnya Nabi Musa datang ke rumah orang itu, ke rumah 2 perempuan tadi, nemui ayahnya, kemudian bercerita bagaimana Fir'aun dengan kaumnya ingin memburu Nabi Musa. Ini setelah kejadian Nabi Musa nonjok ada orang yang bertengkar, akhirnya meninggal. Kemudian kabur dari kota. Akhirnya perempuan itu ngomong, ya abatis ta'jirhu, wahai ayahku, sewalah laki-laki ini. Inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang engkau sewa ini adalah orang yang kuat dan yang amanah. Kemudian ayahnya ngomong, aku ini ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan salah satu dari anakku. Nah, ini tentang mahar. Nah, dengan mahar, apa maharnya? Ala an ta'jurani thamaniya hijaj, agar engkau kerja denganku 8 tahun. 8 tahun kerja. Kemudian diberikan fa in atmamta asyra fa min indik. Kalau engkau ingin melengkapi 10 tahun, itu darimu, silakan kalau mau. Nah, apakah Nabi Musa cari yang 8? Nah, enggak. Nabi Musa lengkapi 10 tahun bekerja. Nah, itu laki-laki. Nah, mentang-mentang disuruh silahkan terserah. Nah, maka kita keluarkan 20.000, 30.000, 100.000, enggak. Kalau dibilang terserah, kita keluarkan sepenuh tenaga kita. Nah, kalau kita sudah keluarkan usaha mampunya 1 juta, itulah yang terbaik. Nah, ini masalah mahar. Mentang-mentang wanita yang mudah maharnya baik, nah banyak berkahnya, jangan sampai kita langsung mengiyakan, oh iya kalau gitu seperangkat alat sholat, kain sarung, Al-Quran, mukena, sudah selesai. Kemudian dengan penutupnya itu ada tempat khusus untuk mahar sekarang. Nah, tidak, tapi kita cari yang terbaik. Nah, kemudian walaqad zawwajat tabi'il jalil Sa'id bin Musayyib ibnatahu. Lihat bagaimana Sa'id bin Musayyib atau Musayyab, ini boleh keduanya dibaca, ketika ingin menikahkan anaknya bidirhamain, sekitar 70.000. Nah, ini diantara sahabat yang ikut juga memurahkan mahar anaknya. Kemudian wa kana sahabatu yatazawwajuna bi aqalli mahrin mutayassar. Nah, demikian juga para sahabat menikahkan anak mereka dengan mahar yang sedikit dan mudah. Nah, tentunya boleh kita mentarif, itu nggak jadi masalah. Berapa sanggupmu? Nah, silakan, berapa sanggupmu. Tapi kalau kita sanggup penghasilan 100 juta sebulan, jangan sanggupnya 5 juta. Nah, ini beda. Tapi kalau penghasilan sebulan 1 juta, mungkin sanggupnya 500, 2 juta, 3 juta. Nah, itu fleksibel saja. Kemudian la yughaluna fil muhur, mereka tidak meninggikan mahar. Nah, kita tidak mengapa tidak meninggikan mahar dari wali. Nah, enggak apa-apa, semampumu saja. Tapi yang mikir itu calon laki-laki, inilah yang mikir. Nah, mentang-mentang disuruh semampu, dikeluarkan yang paling murah.
Nah, ini bukan lelaki sejati. Yanzuruna fi zawj. Nah, mereka melihat pada suami adalah as-shalah, kebaikan. Nah, ini untuk wali yang perempuan, nanti kita punya anak gadis, kita lihat bahwasannya yang kita lihat pada suami itu kebaikan, calon suami anak kita. Dan agama. Nah, demikian juga perempuan tadi, sempurna agama perempuan dengan akhlak, sempurnanya agama laki-laki dengan akhlak, bukan dengan hafalan saja. Bukan dengan hafalan saja. Rajin sholat malam, rajin sholat tahajud, rajin witir, tapi nggak ada akhlak, cari laki-laki lain. Walaupun sudah punya sertifikat di rumahnya 30 juz, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, tapi nggak ada akhlak, cari yang lain. Biarkan dia cuma punya hafalan juz 30, pilih itu. Dan berakhlak. Maka jangan sampai salah pilih. Wattuqa, dilihat dari suami, calon suami anak kita, ketakwaan, wal wara', dan menjauhi kemaksiatan. Nah, ini yang kita lihat dari seorang suami. Dan dianjurkan juga untuk menikahi perawan. Nah, yang masih gadis itu dianjurkan. Kenapa? Karena yang masih gadis lebih bisa menjaga hak suaminya. Lebih bisa menjaga hak suaminya. Dan besar rasa cintanya untuk suaminya. Besar rasa cinta untuk suaminya. Kemudian juga wa ahsanu lahu isyrah. Dan lebih baik memperlakukan suaminya. Dan dia juga lebih baik kepada suaminya. Nah, ini manfaat menikahi wanita yang masih gadis. Nanti ada penjelasannya. Bagaimana dengan janda? Nah, ini. Wa fil hadis Nabi SAW bersabda kepada Jabir, halla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa engkau wahai Jabir tidak menikahi wanita yang masih gadis? Engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu. Ini manfaat menikahi wanita yang masih gadis. Nah, jadi Jabir ini, dia punya banyak adik. Nah, jadi beliau ini pengen menikahi seorang janda yang sudah paham tentang mengasuh, untuk membantu mengasuh adik-adik Jabir tadi. Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi SAW. Akhirnya nikah sama janda. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau enggak nikah sama yang masih gadis? Maka syariat menganjurkan untuk menikahi yang masih gadis. Nah, di sini dijelaskan bagaimana dengan janda. Ammal ayama, adapun janda, wasaibat, nah, fala yardaina bil qalil. Terkadang mereka tidak ridho dengan yang sedikit. Nah, kenapa? Karena mereka sudah pernah memiliki pengalaman dengan laki-laki lain. Oh, ini rasanya punya duit 50.000. Sekarang kita sudah nikah, dia merasakan lagi, oh masih lagi 50.000. Masih lagi 1 juta sebulan. Dulu 1 juta, sekarang 1 juta juga. Nah, tapi kalau gadis belum pernah nyoba, alhamdulillah 1 juta bang, oh senang hati saya, alhamdulillah 1 juta. Padahal 1 juta itu masih kecil. Nah, kecil bagi yang sudah nyoba sebelumnya, seperti wanita yang janda. Nah, berbeda dengan wanita yang masih gadis, karena mereka lebih ridho dengan yang sedikit, karena belum nyoba yang sedikit itu gimana. Akhirnya ketika diberikan sedikit langsung bersyukur, alhamdulillah. Nah, ini bedanya antara wanita yang masih gadis dan sudah janda. Wa kadzalika antakuna waludan. Demikian juga hendaknya menikah dengan wanita yang subur. Wanita yang subur. Karena tujuan pernikahan memperbanyak anak. Itu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan memperbanyak anak. Jangan cukup dengan 2 anak. Jangan cukup dengan 2 anak. Kita perbanyak anak kita. Boleh nggak KB? Boleh. Tujuannya apa? Untuk membatasi jarak. Ini anak baru umur 6 bulan, sudah hamil lagi.
baru umur 8 bulan sudah hamil lagi, tentu istri capek. Nah, kita ya sebentar keluar rumah, istri di rumah sibuk. Nah, maka boleh KB tujuannya untuk mengatur jarak. Tapi kalau untuk cukup dengan 2 saja, tentunya ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pernikahan itu memperbanyak keturunan. Nabi SAW memotivasi kita untuk memperbanyak anak. Beliau mengatakan, menikahlah kalian agar saling banyak keturunan. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku berbangga-bangga dengan kalian kepada umat-umat yang lain pada hari kiamat. Nah, ini Nabi ingin berbangga-bangga dengan umat yang lain. Lihat umat Islam banyak dibandingkan umat kalian. Nah, ini Nabi SAW ingin berbangga. Maka kita bantu tujuan Nabi SAW ingin bangga-bangga dengan memperbanyak anak. Wa fil hadis, di dalam hadis yang lain, tazawwajul wadud. Nikahilah wanita yang penyayang dan yang subur. Nah, ini tujuan pernikahan. Dan juga la mani'a an takuna dzata nasab, tidak mengapa menikahi wanita yang memiliki nasab, bukan aib. Boleh kita istilahnya wanita darah biru, ada darah biru. Nah, memiliki ini seperti nasab kerajaan, pejabat. Nah, boleh, silakan. Atau dari keluarga yang dikenal, boleh. Nah, mungkin anak ustadz, anak kiai, boleh. Nah, yang jelas keluarganya dikenal dengan kebaikan. Nah, inilah maksud dengan nasab. Wa hadza min maqasidi wa dawafi'i nikahi wa zawajil mar'ati. Dan inilah maksud dan tujuan ataupun pendorong menikah. Nah, menikahi perempuan ini, menikahi perempuan. Kemudian juga wakila aidan antakuna ajnabiyah. Hendaknya menikah dengan wanita asing, maksudnya bukan dari keluarga kita, bukan dari karib kerabat kita. Nah, tazawwajun wa yuksiruna zawat, yang mana yang banyak melakukan pernikahan di antara keluarga mereka saja. Nikah dengan adik kandung, nikah dengan ponakan kandungnya, ponakan yang boleh disentuh mahramnya. Nah, itu enggak boleh. Maka hendaknya kita mencari wanita asing, bukan dari keluarga dekat kita. Nah, sepupu boleh kita menikah dengan sepupu. Nah, ini enggak boleh. Istilahnya itu apa? Incest ya. Nah, incest ya, Pak. Nah, incest. Nah, karena sudah diteliti, ada orang yang menikah dengan kandung-kandung mereka, akhirnya anaknya lahir cacat atau timbul penyakit. Nah, itu sudah diteliti. Wallahu a'lam pernah terjadi di Inggris sepertinya. Nah, menikah dengan kandung-kandung, nanti bisa kita cek juga di Google, itu bisa menimbulkan penyakit, Nah, tapi Masya Allah. Nah, kalau di tempat saya, itu pun nikah sesuku pun nggak boleh. Nikah sesuku. Nikah sepupu pun itu tidak boleh. Nah, bisa saja kalau nikah satu suku, itu bisa diusir dari kampung. Itu sesuku saja, sesuku. Nah, itu nggak boleh. Nah, padahal itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepupu saja boleh, apalagi sesuku. Tapi kalau satu suku, itu yang nggak boleh. Nah, satu suku, apa maksudnya? Semua orang dalam suku itu yang nggak boleh dinikahin. Nah, semuanya yang ada di suku itu nggak boleh dinikahi. Nah, karena menikahi keluarga dekat itu bisa menyebabkan kelemahan dan mewariskan kecacatan. Nah, itu sebab incest tadi. Nah, itu menikah sesama keluarga dekat. Nah, Ayu nikah sama adik kandungnya, sama ponakannya. Nah, ini nggak boleh. Atau anak nikah sama ayahnya. Nah, ini nggak boleh. Ini akan menimbulkan kecacatan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Nabi alaihissalam dijadikan sebuah contoh yang sangat tinggi fi husnil ishrati fi baitihi wa khariji baitihi.
Nabi SAW dibuat contoh yang paling tinggi baiknya pergaulan Nabi terhadap keluarga beliau di rumah dan di luar rumah. Nah, idza rafaqathu nisa'u fi safar, ketika istri-istri beliau mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita akan membahas akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikarenakan Nabi SAW adalah manusia yang yang paling baik akhlaknya. Nabi itu yang paling baik akhlaknya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menceritakan akhlak Nabi SAW. Beliau mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Nah, apa maksudnya akhlak Nabi itu Quran? Apakah Nabi Quran, Nabi itu bisa dibaca? Nah, bukan. Maksudnya adalah Nabi SAW itu mengamalkan Al-Quran. Itu maksudnya. Nabi itu akhlaknya seperti Al-Quran, artinya mengamalkan Al-Quran dan berakhlak dengan Al-Quran. Nah, ini Nabi hafal Al-Quran dan beliau berakhlak dengan Al-Quran. Ini yang paling mantap. Tapi hafal 30 juz tapi nggak berakhlak, nah ini yang nggak mantap. Fasaru bihi bainan nas, dan menerapkan Al-Quran ketika berhubungan dengan manusia, ketika bermuamalah, ketika bercerita, ketika mempergauli manusia. Nah, diterapkan Al-Quran. Maka tidak heran kalau beliau memang suami yang paling baik. Beliau adalah suami yang paling baik. Wa qad shahha bidzalika alaihi salam. Nah, sudah sah, sudah jelas bahwasanya Nabi SAW di antara suami yang paling baik, Nabilah yang paling baik. Nabi pernah mengatakan, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik sama keluarganya, dan saya yang paling baik kepada keluarga. Nah, ini Nabi SAW. Nah, bagaimana Nabi nggak baik akhlaknya? Nah, apakah Nabi itu memang baik akhlaknya, Ustaz? Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang ngomong di dalam surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin azimin." Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang bagus. Nah, maka sudah habis. Insyaallah. Nah, ini masih terhenti di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan selanjutnya. Tidak apa-apa sedikit, yang penting kita mendapatkan faedah dan kita faham. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa dikaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqomah, belajar dan tidak bosan untuk belajar. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas titel penuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.